SAK TV, ngaji terus ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa khassana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina yawmal qiyamati wazziham. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil anam sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memilih kita untuk menjadi orang yang taat kepadanya. Karena semata-mata ketaatan yang kita lakukan tak lain dan tak bukan merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita wajib untuk mensyukurinya. Itu makna daripada la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya dan upaya bagi kita untuk bisa melaksanakan ketaatan, untuk bisa terhindar dari berbagai macam kemaksiatan, terkecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti mengharapkan kesuksesan. Sukses di dunia, terlebih sukses di akhirat nanti. Dan tiada kesuksesan yang benar-benar berarti melainkan kesuksesan kita nanti ketika menjalankan hidup setelah kematian. Kenapa begitu? Yang pertama, Allah menggambarkan bahwasanya kehidupan dunia ini sangat-sangat singkat. Oleh sebab itu tidak akan sebanding kenikmatan yang kita raih di dunia ini dibanding kenikmatan yang akan Allah berikan di akhirat nanti. Salah satu gambaran waktu yang digambarkan oleh Allah, bahwasanya satu hari kita di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun,
gambarannya bagaikan 1000 tahun kehidupanmu di dunia. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan yang kita raih di dunia ini tidak akan ada arti apa-apa dibandingkan kesuksesan kita nanti di yaumil qiyamah, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana planning kita agar kita sukses dunia dan akhirat? Seperti yang kita panjatkan dalam doa-doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ada pesan dari Allah dan Rasulnya dalam sebuah hadis qudsi agar kita bisa meraih sukses nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, bisa sama-sama kita berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Apa pesan itu? Ya ibna Adam, istahyi minni inda ma'siyatik wa ana astahi minka yawmal 'aradil akbar fala u'adzibuk. Kata Allah Subhanahu wa taala berpesan, wahai anak Adam, malulah engkau kepadaku ketika engkau melakukan maksiat, karena sesungguhnya aku itu malu kalau nanti di yaumil aradil akbar, yakni yaumil qiyamah, malu kalau aku sampai mengadabmu. Fala u'adzibuk, jangan sampai aku ini di hari itu mengadabmu, kata Allah. Kemudian yang kedua, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tub ilayya, bertobatlah kepadaku, kata Allah. Ukrimkah karamatal anbiya, maka aku akan memuliakanmu sebagaimana kemuliaan para nabi. Pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la tuhawwil qalbaka anni, jangan pernah engkau palingkan hatimu dariku. Lebih-lebih lagi di hari ini, hari yang paling mulia, jangan lalai hati kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling bagus di hari Jumat ini, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Karena salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup dua aspek. Yang pertama, ingat kepada Allah, Allahumma salli atau sallallahu, berarti sudah ada aspek ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah aspek ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya kita ingat. Maka salawat yang kita baca akan kembali kepada kita pada hakikatnya. Bukan hanya sekali kita mendapatkan balasannya, 10 kali lipat minimal kita mendapatkan balasan. Jangan palingkan hatimu dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jika engkau sudah berpaling dariku, kata Allah, maka aku akan menghinakanmu, aku tidak akan memberikan pertolongan kepadamu. Jadi kalau kita banyak masalah seperti halnya saat ini, begitu banyak masalah bertubi-tubi tidak kunjung usai, maka tautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan masjid-masjid kita. Karena Allah juga pernah berpesan di dalam surah Al-Hijr kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Wahai Nabi, aku tahu hatimu sedang gundah hari ini dengan apa yang mereka katakan. Fasabbih bihamdi rabbik, maka tetaplah engkau memuji Tuhanmu. Wa qum minas sajidin, dan tetaplah engkau berada di barisan orang-orang yang sujud, kata Allah. Artinya jangan tinggalkan masjid-masjid kita. Karena dari situlah Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan berikan solusi untuk kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Al-Hijr itu ditutup dengan pesan wa'bud, menyembahlah engkau, mengabdilah engkau Rabbakah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepadamu kematian. Kemudian pesan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kalau engkau nanti bertemu denganku yaumal qiyamah, pada hari kiamah, wa ma'aka hasanatun, dan engkau memiliki kebaikan-kebaikan misla ahlil ardi, kebaikanmu sebanyak penduduk bumi, lam aqbal minkah, maka aku tidak akan menerimamu sehingga engkau membenarkan tentang janji dan ancamanku. Salah satu janji dan ancaman Allah, orang beriman beramal saleh maka surgalah tempatnya. Maka kita harus membenarkan itu. Adapun orang yang tak beriman, orang yang ingkar, orang yang kafir, maka diancam oleh Allah, nanti dia akan masuk ke dalam api nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus membenarkan itu. Janji dan ancaman Allah harus kita benarkan. Jangan kemudian kita ini mengabu-abukan tentang pandangan agama kita, tentang siapa yang akan selamat di akhirat nanti. Semua orang yang beragama sama misalkan, semuanya akan masuk ke dalam surga misalkan, kita berpendapat seperti itu, ini sudah mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau mempunyai pemikiran seperti itu, kebaikanmu sebanyak penduduk bumi, maka aku tidak akan menerimanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, tidak akan aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan dari Allah Subhanahu wa taala berikutnya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, inni anar razzaq, aku ini yang maha memberikan rizki, wa antal marzuq, engkau yang diberi rizki, wa ta'lamu anni ufika rizqak, dan engkau tahu bahwasanya aku mencukupi rezekimu, fala tatruk ta'ati, maka jangan pernah engkau meninggalkan ketaatan kepadaku, bisababir rizki, disebabkan rizki yang aku berikan padamu. Fa innaka in tarakta ta'ati, karena sesungguhnya ketika engkau meninggalkan ketaatan kepadaku, bisababir rizqik, disebabkan aku telah memberikan rizki kepadamu, aujabtu alaika uqubati, maka menjadi wajib bagiku menyiksamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki yang tidak terhitung, kita diberi rezeki yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, jika engkau mau menghitung nikmat Allah maka tidak akan pernah engkau mampu untuk menghitungnya. Maka pergunakan rezeki yang Allah berikan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bukan cuma harta. Semua yang ada dalam diri kita ini, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan itu semua untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya ibna Adam, yang terakhir, ihfadli hadhil khisal al-khams, jagalah perkara 5 ini, walakal jannah, maka engkau berhak untuk menikmati berbagai macam kenikmatan dan fasilitas yang penuh dengan keindahan di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang sukses, sukses dunia, sukses di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.